kalau saya terlibat hubungan yang tidak jelas dengan mereka, atau takut akan hal lain. Bagaimana kabar senapan San Badagai milikku? Saya rawat dengan baik guru. Tenang saja. Gunakanlah dengan baik dan bijak. Tubuhku sudah lumayan pulih. Siapa tahu suatu hari nanti bibimu mengizinkanku naik ke gunung lagi. Memang harus punya senapan sendiri. Untuk berburu paling bagus pakai senapan semi-otomatis tipe 56. Akurasinya tinggi, jangkauannya jauh, kapasitas pelurunya juga banyak. Satunya kekurangan cuma harganya yang agak mahal. Kalau senapan serbu tipe 56, sih tidak mungkin bisa dapat. Belum lagi akurasi dan jarak tembaknya yang memang tidak cocok buat berburu. Lagi pula mau cari senjatanya saja susah banget. Arisaka 38 sih memang akurat, tapi setiap habis nembak harus kokang lagi. Kalau ketemu kawanan binatang buas ya mana bisa lawan. Beneran jauh lebih mending tipe 56 semi-otomatis. Tidaknya bisa tembak beruntun. Ada lagi senapan M1 Garand yang cocok buat berburu. Terus ada juga senapan Mosin Nagant. Kapasitas magasin cuma 5 butir. Bentuknya mirip-mirip sama Arisaka. Malah badannya lebih pendek. Tetap saja tipe 56 lebih unggul kalau soal kapasitas peluru. Sudahlah. Jalani saja dulu bagaimana nanti. Nanti kalau ketemu senjata yang pas baru kita pikirkan lagi. Pak Joe. Tumben pagi-pagi sekali sudah datang. Saya baru saja dapat sarang tawon Vespa. Mau coba tunjukkan ke Jiang Guo kira-kira dihargai berapa? Ayo silakan masuk. Jiang Guo sudah bangun belum? Paman Zhou datang mau jual tawon Vespa. Sudah ya. Aku segera keluar. Paman Zhou, pagi-pagi sekali sudah datang ya. Jiang Guo coba diperiksa dulu barangnya. Ini hasil saya masuk ke gunung kemarin. Susah payah lo baru ketemu. 1 sarang tawon Vespa. Semuanya sudah saya bawa ke sini. Sampai sarang-sarangnya juga ada di dalam situ. Total ada 320 ekor tawon. Mau dihitung ulang lagi? Gak perlu. Saya lihat paman sudah hitung berkali-kali tadi. Pasti benar kok. Sudah sesuai kesepakatan kita sebelumnya. 1 ekor tawon 1 sen. Jadi totalnya 3 yuan 20 sen. Paman Zhou, sarang di bawah ini saya ambil juga ya. Saya tambah 50 sen deh. Gimana paman setuju? Totalnya 37. Iya. Sarang lebah rusak. Begini juga nggak ada gunanya buat saya. Kemarin pas masuk gunung lagi hoki. Baru hari pertama sudah dapat 1 sarang. Belum sempat kena masalah. Paman Zhou, paman harus tetap hati-hati. Lebah penyengat ini bukan main-main. Kalau sampai tersengat bisa berakibat fatal. Tahu. Saya tahu batas kemampuan saya. Sudah saya pergi dulu ya Jiang Guo. Nanti kalau dapat lebah penyengat lagi, saya akan datang lagi. Semuanya jangan buru-buru antre satu-satu. Pagi ini, terkumpul sekitar 2000 ekor lebah penyengat. Dalamnya ada 300 lebah, dan ada 1 sarang lebah madu liar. Perkiraan ada 10.000 ekor lebih. Ak 4. Tolong jaga tempat ini dan terima lebahnya. Harganya sudah saya kasih tahu semua. Saya mau pergi sebentar, sore baru balik. Jiang Guo, kamu bawa senapan mau pergi berburu lagi. Usaha yang kemarin saja belum terjual. Nanti keburu busuk, kita di rumah juga nggak bakal sanggup makan semuanya. Kak tenang saja, saya bukan mau berburu. Cuma mau jalan-jalan sebentar, nanti sore. Saya pulang langsung saya jual daging rusanya. Jiang Guo, akhirnya kamu pulang juga. Rumah kita. Kak, ada apa sebenarnya? Jangan panik, pelan-pelan saja ceritanya. Jiang Guo, ada orang dari kantor komune datang. Ada yang melaporkan kamu. Mending kamu masuk ke dalam lihat sendiri. Coba kalian jelaskan. Kalian berdua ini, dasar nggak bisa ngurus anak sendiri. Emangnya barang bisa asal terima gitu aja? Emangnya dia pikir dia lagi ngapain? Itu namanya cari celah buat untung sendiri. Tangkap dia. Kamu diam dulu dengerin aku ngomong. Kamu yang namanya Li Jiang Guo kan? Kamu tahu nggak seberapa besar masalah yang kamu perbuat? Maaf, Anda siapa ya? Saya petugas yang dikirim ke komune Wenjiatai. Oh ternyata orang dari kabupaten. Berani-beraninya kamu Li Jiang Guo.
Kamu tahu nggak kalau kamu itu melakukan tindak pidana spekulasi? Saya ini kan pengadaan dari pabrik minuman keras. Pabrik baru aja ngeluarin produk obat herbal baru. Harus pakai lebah tawon buat rendaman araknya. Makanya pabrik nyuruh saya buat ngumpulin tawon. Emangnya ada masalah? Kamu yakin kamu beneran petugas pengadaan? Saya yakin. Kalau gitu coba sebutin nama manajer kalian siapa? Manajer kami marganya Li. Namanya Li Hai. Gawat, ini salah paham besar. Pabrik minuman keras Kabupaten Wancheng itu pabrik paling gede. Banyak orang yang harus mohon-mohon bantuan sama manajer Li. Kalau sampai saya nangkep orang pengadaannya, terus urusan manajer Li jadi keganggu. Bisa mampus saya pas balik nanti. Itu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Ada orang yang ngelaporin kamu ke komune kalau kamu melakukan perdagangan ilegal. Dia juga bawa tumpukan bukti transaksi yang katanya punya kamu. Pak Wang, urusan ini saya nggak akan perpanjang lagi. Tapi saya harap kamu balik dan bilang ke orang yang ngelaporin itu. Kalau ada lain kali lagi, saya pasti bakal bikin dia nyesel. Bikin dia tahu rasa. Baik-baik, kalau begitu saya permisi dulu. Aduh, ya ampun Gusti. Takut banget saya tadi. Saya udah tahu bakal ada hari kayak gini. Makanya saya nggak kasih tahu identitas saya sebagai pengadaan pabrik. Biar nggak semua orang sekampung tahu. Semuanya cuma supaya orang yang punya niat busuk itu bisa terpancing keluar. Dan ternyata tebakan saya benar. Untung saja waktu itu saya minta identitas sebagai petugas pengadaan. Kalau tidak mungkin susah bagi saya untuk lolos hari ini. Jiang Guo, kerja bagus kamu hari ini. Mantap sekali. Kalau kejadian hari ini sampai tersebar, kurasa keluarga kita bisa tenang untuk sementara waktu. Tapi sekarang ada urusan penting yang harus dibereskan. Harus segera mengurus daging rusa ini. Kakak keempat, bantu saya sebentar. Pindahkan rusa itu ke atas mobil. Jiang Guo, berapa banyak daging yang kamu sisakan? Tidak banyak. Stok daging di rumah masih cukup. Kakak keempat, tolong jaga rumah. Ya, saya pergi sebentar saja, nanti langsung balik. Wah, sudah datang rupanya, saudara Jiang Guo. Selamat datang. Kali ini, barang bagus apa lagi yang kamu bawa untuk abangmu ini? Ini? Usa liar. Lihat kualitas dan kondisinya. Sejak bocah ini mulai mengantar hasil buruan, stok babi hutan dan rusa di tempatku tidak pernah putus. Saudara, daging rusa ini, saya hargai $1 per kati. Bagaimana menurutmu? Segini harganya, hitung daging sama tulangnya. Totalnya ada 280 lebih kati. Saya genapkan saja. Saya hitung, jadi $290. Saudara Jiang Guo, uangnya kamu ambil. Nanti, kalau ada barang bagus jangan lupakan saya ya. Beres, Bang Hezi. Bang Hezi, kalau begitu saya pergi dulu ya. Tunggu sebentar, saudara Jiang Guo. Saudara Jiang Guo, belakangan ini ada kejadian di komune kita. Entah kamu sudah dengar kabarnya atau belum. Saja baru keluar dari desa. Kok bisa masalah ini tersebar ke seluruh komune ya? Cepat sekali. Ternyata kamu sudah tahu ya. Orang dari desa Longtang itu meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Entah binatang buas yang melukai itu sebenarnya lari kemana. Ternyata bukan masalah petugas Wang datang ke rumahku tadi, tapi ada orang di desa Longtang yang tewas. Kak Hezi, kamu bilang ada orang di desa Longtang yang tewas. Aku sama sekali tidak tahu soal itu. Coba ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Desa Longtang itu lokasinya lebih jauh ke dalam gunung daripada parit keberuntungan. Sering ada binatang liar yang masuk desa dan bikin onar. Entah mencuri ayam atau menggigit domba. Pemburu di desa mereka juga banyak, tapi namanya juga sering bermain di tepi sungai. Mana mungkin tidak basah kakinya. Nah, ada seorang pemburu muda, tepat di pinggir desanya sendiri, tewas diserang binatang buas yang tidak diketahui jenisnya. Tenggorokan pemuda itu langsung dilubangi sampai besar. Bahkan belum sempat melawan, orangnya sudah langsung tewas. Aku juga sudah banyak berburu binatang, tapi belum pernah dengar ada binatang apa yang bisa membuat seorang pemburu bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Jangan-jangan itu dewa gunung. Terus pemuda itu, apakah jasadnya masih utuh? Aku sudah tahu masalah ini. Terima kasih sudah memberitahuku. Kamu hati-hati ya. Binatang buas itu belum ditemukan. Entah lari ke puncak gunung mana. Terima kasih Kak Hezi. Aku pulang dulu. Guru sedang berlatih ya? Ya. Kak Jiang Guo, kamu datang. Hari ini makan di rumah saja ya. Pas sekali, sedang masak iga rusa. Wah. Anak perempuan kalau sudah besar memang sudah tidak bisa ditahan lagi ya. Aduh.
Aduh, anakku sayang, lepasin. Sakit. Gara-gara kamu ketus terus sama aku. Biar istrimu saja yang kasih kamu pelajaran. Anak muda, siniin senjatanya. Mau kulihat bagaimana kamu merawatnya selama ini. Lumayan juga, akhirnya kamu nggak menelantarkan senjata. Kesayangan kakek ini, guru mana berani saya menelantarkan senjata ini. Dalam hati saya, senjata ini sama pentingnya dengan guru. Ting. Guru, sini senjatanya, kasih saya saja. Biar saya yang bawakan. Jangan sampai guru kecapean. Habis lagi senjatanya. Jiangguo datang. Ayo duduk. Guru, kalau senjatanya guru pegang, nanti saya berburu pakai apa? Dasar anak muda nggak tahu diri. Sudah berapa lama aku pinjamkan senjata ini ke kamu? Sekarang giliran aku yang pakai. Kakek tua ini sudah gatal sekali ingin pergi berburu. Dengan kondisi tubuh seperti itu, papa istri guru mengizinkan guru naik gunung. Haha. Justru itu aku harus berterima kasih sama kamu. Untung kamu anak yang punya hati. Hasil buruan yang enak-enak selalu kamu kirim ke rumah. Sekarang kondisi tubuhku sudah bugar sekali. Harusnya dulu, nggak usah sering-sering kirim daging. Daging kijang. Daging rusa itu kan bagus buat menambah stamina. Kalau terus-terusan begini, bisa Cui Hua bakal punya adik lagi. Kamu mikirin apa sih? Mata kamu berputar-putar. Kayak batu gilingan yang ditarik keledai saja. Guru. Terus saya naik gunung pakai apa dong? Aku juga pengen punya senapan bagus buat berburu. Bukannya busur tanduk warisan leluhur di rumah kita. Masih kamu yang pegangkan. Lagian bidikan kamu juga nggak jelek. Nggak kalah sama senapan. Mana bisa busur dibandingin sama senapan. Jarak tembak sama akurasinya jelas beda jauh. Kalau ketemu binatang besar, kalau kena sasaran senapan bisa bikin roboh. Busur belum tentu bisa tembus tengkorak babi hutan. Soal senapan nanti, coba aku bantu cariin. Tapi pastinya bukan yang baru ya, barang bekas. Bang Batian, abang beneran bisa dapat senapan? Ah gitu aja susah, di pelosok pegunungan kita ini, ada banyak pemburu. Nasa mana sih yang nggak punya senapan berburu? Terus bisa dapat senapan 5-6 semi otomatis nggak? Atau senapan laras panjang model lama juga boleh. Susah bilang, nanti aku coba cariin dulu buat kamu. Ayo makan. Guru udah dengar soal kejadian di desa Longtang belum? Guru kan pemburu kawakan. Kejadian aneh apa sih yang belum pernah dia lihat? Dia cuma diem aja. Entah emang beneran gak tahu, atau dia tahu sesuatu yang gak enak buat diomongin. Pas lagi makan. Kejadian di desa Longtang itu gak sesederhana itu. Nanti kita ke desa Longtang. Sampai sana, nanti kalian juga bakal tahu sendiri. Aku ikut guru. Ya, aku masih harus ikut juga. Kamu nggak mau ikut? Hah? Ikut? Pak, rumah orang yang kena musibah di mana ya? Di sebelah sana. Kang Wang, kok kamu kesini? Oh ternyata sudah saling kenal ya. Saya dengar dari murid saya. Katanya di desa kalian ada kejadian warga diserang binatang buas. Jadi saya pikir saya harus datang melihat. Siapa tahu bisa bantu apa-apa. Pak Wang, kamu memang masih setia kawan seperti dulu. Saya sudah lihat anak muda itu. Sepertinya dia kena terkam bahu oleh serigala. Iya betul, dia kena terkam bahu sama serigala. Guru, apa itu terkam bahu? Kamu ini masa belum pernah dengar? Serigala terkam bahu, belum pernah dengar. Dulu ada seorang pemburu muda, dia tidak paham aturan di gunung. Senaknya berburu binatang liar di sana. Suatu malam, saat dia jalan sendirian di jalur desa, tiba-tiba, rasanya seperti ada dua tangan yang menepuk pundaknya. Dia pikir ada warga desa yang sedang bercanda dengannya. Begitu dia menoleh ke belakang, ternyata sudah ada serigala lapar yang menunggu. Dia menolehkan lehernya dan memperlihatkan tenggorokannya. Saat pemburu itu baru saja memutar kepalanya, serigala itu langsung menggigit tembus tenggorokannya. Belakangan baru tahu, ternyata anak dari serigala itu yang baru lahir sudah dibunuh karena sarangnya dibongkar oleh pemburu ini. Jadi serigala itu datang untuk membalas dendam. Memang benar itu terkam bahu. Kalau binatang buas lain yang menyerang, lukanya tidak akan sekecil itu. Kalau babi hutan atau beruang, sekali hantam setengah lehernya pasti sudah hilang.
Kakak Wang. Pemuda ini masih kerabat dekat saya. Dia juga seorang pemburu muda. Tolonglah bantu saya. Cari binatang keparat itu. Saya harus membalaskan dendamnya. Saya akan berusaha semampu saya. Binatang buas yang sudah melukai orang tidak boleh dibiarkan. 10. Kalau dibiarkan dia pasti akan terus memakan korban. Kejadiannya kayaknya kemarin sore. Waktu itu semua orang lagi pada pulang buat makan malam. Bocah ini baru balik dari gunung pas lewat sini. Dia kurang hati-hati. Ada jejak kaki, kayaknya jejak serigala. Makan. Guru, gimana cara kita cari serigala jahat itu? Kita kan gak punya anjing pelacak. Gimana kalau kita lihat ke tempat si Gousan? Binatang ini gak biasa. Dia jalan sambil nyapu jejaknya pakai ekor. Jejaknya semua dihapus. Kalau cuma ngandelin penglihatan udah gak bakal kekejar. Ayo pergi ke rumah si Golausan. Hati-hati. Dacing berhenti. Pak Tua Wang, oh kalian ya. Dahei Erhei berhenti. Sana pergi main ke tempat lain. Pak Tua Wang, kamu datang ke rumahku mau pinjam anjing lagi ya? Kamu ini ya, gak tahu cara jaga anjing sendiri. Pintu halaman dibiarin terbuka lebar gitu aja. Untung anakku jago bela diri. Kalau nggak bisa dia digigit. Seandainya ada orang kampung sini, terus digigit anjingmu, mau tanggung jawab apa kamu? Kamu tahu nggak, anjingku ini pelindung desa kita. Mereka kenal semua orang di sini, jadi nggak mungkin gigit. Cuma kalau ada orang luar desa datang terus nggak didampingi orang sini, baru deh mereka bakal nyerbu keluar. Gaya banget ngomong anjingmu hebat. Terus pas kejadian di desa kemarin, kenapa nggak lihat mereka keluar buat nerekam binatang liar itu? Pantesan nih bocah kelihatan lebih rapi sekarang. Ternyata udah punya pacar. Pak Tua Wang, ayo masuk duduk dulu. Pantesan aku lihat ada yang beda dari kamu. Ternyata udah punya istri. Wah, rumah ini rapi sekali ya. Benar-benar wanita yang rajin. Itu semua karena istri saya memang rajin sekali. Kalau bicara soal itu, saya harus berterima kasih sama Pak Wang. Kalau bukan karena uang 200.000 dari Anda, saya tidak akan bisa menikahi wanita sebaik dia. Soal luka orang itu sudah saya periksa. Memang benar, bekas gigitan serigala penunggang manusia. Serigala yang bisa menunggangi pundak itu, bukan serigala biasa. Kita harus membasmi hama ini. Kalau tidak desa kalian tidak akan pernah tenang. Pak Wang, katakan saja kita harus bagaimana. Saya akan bantu sepenuhnya. Dahwa sudah menemukan jejaknya, ayo ikuti. Kakak ketiga. Kenapa anjing ini tidak mengendus tanah? Dahwa ini anjing pelacak udara. Anjing pilihan terbaik dari 100 ekor. Anjing pelacak darat mengandalkan bau di tanah. Anjing pelacak udara mengendus bau di udara untuk mencari arah. Kita istirahat sebentar dulu. Saya sudah tidak kuat napas. Benar-benar sudah tidak sanggup lagi. Fisik saya sudah benar-benar payah. Kalau saja saya masih muda dulu, lari 1-2 jam pun, saya tidak akan perlu tarik napas. Dahwa menemukannya. Serigala itu ada di sekitar sini. Dia tidak menggonggong sembarangan seperti anjing pemburu biasa. Kalau menemukan buruan dia akan diam, dan menunjuk arah dengan kepalanya. SSSCD. Buruannya sudah sadar kita ada di sini. Mereka kabur. Lepaskan anjingnya, kejar. Kita susul dari belakang. Kalian kejar duluan saja. Saya mau atur napas sebentar. Ayo ikuti terus.
Itu kawanan serigala. Kira-kira ada belasan ekor. Kawanan serigala ini tidak biasa. Bisa-bisanya mereka tahu kita ada di sini secepat itu. Bahkan tahu untuk tidak menampakkan diri, dan langsung kabur. Dalam sana ada kawanan serigala yang cerdik. Guru. Ini kawanan serigala itu sudah lebih waspada. Kurasa tidak akan mudah untuk mengejar mereka. Kita cuma berempat dan cuma punya satu senapan. Itu pun senapan tipe Arisaka tua yang harus dikokang manual. Kalau benar-benar berhadapan dengan belasan serigala kita, bakal rugi. Balik dulu sajalah. Kita siapkan lebih banyak rencana baru datang lagi. Baik, aku ikuti katamu saja. Lagi pula sekarang sudah tidak bisa dikejar lagi. Dan kita juga tidak boleh mengejar terlalu ketat. Kalau serigalanya lari ketakutan nanti malah makin susah dicari. Bagaimana Pak Wang? Apa sudah ketemu binatang itu? Adalah sekelompok kawanan serigala, mungkin ada belasan ekor. Tapi yang melukai orang itu pastinya cuma salah satu dari mereka. Tidak mungkin seluruh kawanan itu ikut serta. Kalau satu kawanan itu menyerang bersamaan, pemuda di desa kalian itu, bukan cuma perutnya yang bakal koyak, tulangnya pun tidak akan tersisa. Kawanan serigala ini tidak bisa dianggap remeh. Bayangannya saja tidak sempat kami lihat. Mereka sudah kabur. Serigala tunggal biarpun ganas, tidak akan bisa bikin banyak kekacauan. Tapi kalau sudah sekelompok lain lagi ceritanya, ternak di desa bakal jadi sasaran. Orang-orang pun tidak akan berani keluar desa. Masalah ini gawat sekali. Besok kita pergi ke sana lagi. Tapi aku butuh bantuanmu buat cari beberapa pucuk senapan lagi. Bres Pak Wang. Hahaha. Kalian pilih saja sesuka hati, asal bisa membunuh binatang itu pakai saja semuanya. Semuanya masih baru kok, baru lewat tidak lebih dari 2 jam. Guru. Kapan rencananya? Engkau akan mengajari aku ilmu melacak ini. Kalau ada niat tidak perlu diajari pun bisa. Kalau tidak ada niat mau diajari sampai mati pun tidak akan bisa. Maksud bapak saya itu, kamu tuh nggak tahu cara belajar dari orangnya langsung. Gimana dia mau ngajarin kamu? Dengerin ya, kamu harus ingat baik-baik. Pas lagi ngelacak buruan di hutan, ada 2 cara yang paling penting. Nentuin jenis buruan lewat jejak kakinya, sama nentuin arah kemana perginya. Jejak kaki serigala atau anjing hutan itu bentuknya kayak bunga plum. Kalau jejak kelinci itu bentuknya kayak deretan tanda seru. Wah, ternyata banyak juga ya ilmunya. Lihat lagi yang ini. Rumput yang lembab. Bekas pijakan yang baru dilewati warnanya pasti lebih gelap. Dedaunan yang patah sama ranting yang patah. Bisa jadi petunjuk arah lari kawanan serigala. Kawanan serigalanya lari ke arah sini. Ayo kita kejar terus. Wah, kawanan serigala ini udah lewat 2 jam yang lalu dari kita. Gak tahu deh masih bisa kekejar apa enggak. Aduhai. Kaki saya beneran udah nggak kuat jalan lagi. Istirahat dulu, harus istirahat bentar nih. Pak Wang, mending kita jangan ngejar lagi. Langit udah gelap begini, pasti udah nggak bakal kekejar. Batian Jiangguo, jangan ngejar lagi. Sini istirahat dulu. Guru, terus kalau malam gimana? Apa kita nginep di hutan? Langit udah beneran gelap, kita di sini aja. Jiangguo, bangun, giliran kamu jaga. Andai aja tadi bawa Daxi sama Xiaobai ya, Daxi bisa ngelacak, Xiaobai bisa jaga malam. Salah langkah nih kita. Ada serigala. Senapan. Mana senapan saya? Mana tadi saya naruh senapan? Cepet. Nyalain api.